membludak kantor Samsat tambah loket pembayaran. Polda Jawa Tengah pecat polisi pembunuh bayi. Kemenak Jawa Tengah dapat kuota haji 30.377. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan hadir kembali tentunya dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai harga kebutuhan pokok usai lebaran di pasar tradisional akan mewarnai Kompas Pekalongan hari ini. Dan saya Mandisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya, tentunya di Kompas TV, independen terpercaya. Baik, kita awal informasi hari ini. Kantor Samsat Brebes menambah loket serta mendirikan tenda dan juga menambah kursi antrian bagi warga wajib pajak Jumat pagi lalu. Penambahan fasilitas tersebut menyusul adanya program pemutihan atau penghapusan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor. Kantor Samsat Induk Brebes ramai oleh masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor pada Jumat siang lalu. Kepadatan ini terjadi karena adanya program pemutihan atau penghapusan tunggakan pokok dan denda pajak. Melalui program ini, wajib pajak yang telah menunggak bertahun-tahun cukup membayar pajak berjalan dan pokok jasa harja tanpa dikenakan denda. Dengan adanya program pemutihan, layanan di kantor Samsat Brebes meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang hanya melayani 1.300 sampai 1.500 wajib pajak. Data pada hari pertama melaksanaan program menunjukkan Samsat Brebes melayani hingga 4.000 wajib pajak. Jadi masyarakat bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya, cukup membayar tahun jalannya dan tunggakan tahun 2024 ke bawah untuk pokok pajak kendaraan dan denda pajak kendaraan dan denda jasa harja itu dihapuskan. Targetnya sih kita harapan kami seluruh masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor yang menunggak bisa membayarkan pajaknya sehingga masyarakat mempunyai kendaraan yang patuh pajak dan juga mempunyai legalitas kendaraan STNK-nya tervalidasi. Program ini disambut gembira oleh warga, salah satunya Herianto yang merasa bebannya teringankan karena tidak harus membayar denda. Terbantu, jadi bisa ngurangin misalkan kita tuh belum pajak tahun kemarin, pas tahun ini kan nggak digunakan dendanya, cuma cukup bayar pokok PKB-nya aja. Program pemutihan ini akan berlangsung hingga akhir Juni mendatang. Untuk memaksimalkan pelayanan, pihak Samsat menambah jumlah loket dan juga menyediakan area permainan bagi anak-anak wajib pajak. Diharapkan program ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Yulia Dianto, Kompas TV, Brebes. Ribuan warga antri memadati program pemutihan pajak kendaraan di kantor Samsat Sragen. Tingginya animo masyarakat adalah dampak dari program penghapusan pajak dan denda kendaraan yang ditetapkan Pemprov Jawa Tengah. Antrean panjang terlihat di kantor sistem administrasi Manunggal 1 atap Samsat Kabupaten Sragen saat ribuan warga mengurus penghapusan pajak kendaraan bermotor. Mereka harus mengantri hingga lebih dari 2 jam untuk bisa membayar pajak kendaraan. Program pemutihan atau penghapusan pajak dan denda kendaraan ini mulai diberlakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada 8 April lalu dan juga diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para wajib pajak. Petugas kantor Samsat Sragen menyatakan jika pada hari biasa mereka melayani hingga 500 wajib pajak per hari, kini jumlahnya meningkat hingga 3 kali lipat, mencapai lebih dari 1.500 wajib pajak. Sangat membantu sekali. Jadi kemarin STNK itu mati 6 tahun, BPKB-nya itu 2 tahun. Motor pembuatan 2008. Ini
8 April 2025 ini sudah 3 kali lipatnya. Kalau hari biasa sekitar 500 objek, hari ini WP sudah sekitar 1.500 di seluruh titik layanan yang ada di Samsat Sragen. Untuk mengurai antrian, pihak Samsat Sragen tidak hanya membuka loket pelayanan tambahan, tetapi juga membuka layanan pada malam hari pukul 15.30 hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ahmad Ridhowi melakukan kunjungan ke Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Ia menilai Pantai Wonokerto menawarkan keindahan pantai yang harus dikelola dengan baik. Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN Ahmad Ridhowi menyampaikan apresiasinya terhadap geliat sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Pekalongan. Hal ini disampaikannya saat melakukan pemantauan langsung ke sejumlah destinasi wisata, mulai dari kawasan Petung Kriono hingga Pantai Wonokerto. Dalam kunjungannya, Ahmad Ridhowi menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berwisata sangat tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Wisata Pantai Wonokerto, kunjungan harian mencapai 6.000 orang dan pada hari libur atau akhir pekan bisa menembus 10.000 orang. Ia menilai pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Wonokerto layak menjadi contoh bagi BUMDes lainnya di Kabupaten Pekalongan. Kita jalan tapi kurang terekspos, nanti biar media-media kayak pancingan-pancingan tuh biar ekspos bahwa ini emang wisata Pekalongan itu emang jalan, jadi biar beritanya tuh nggak simpang siur bahwa kita itu wisatanya emang jalan, tapi karena minimnya ekspos. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan destinasi wisata oleh BUMDes membuka peluang besar bagi desa untuk mengembangkan infrastruktur secara mandiri. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Saudara, Polda Jawa Tengah pecat polisi pembunuh bayi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Saudara, jatuhkan putusan PTDH pada Brigadir Polisi Ade Kurniawan anggota DIT Intelkam Polda Jawa Tengah. Keluarga korban mengaku puas atas putusan sidang kode etik yang dipimpin oleh AKBP Edi Wibowo di ruang sidang Propam Polda Jawa Tengah. Pasalnya, Brigadir Polisi Ade Kurniawan terbukti melanggar kode etik kepolisian dengan membunuh anak kandungnya sendiri NA berumur 2 bulan. Sidang kode etik kepolisian di Polda Jawa Tengah pada Kamis sore lalu yang dipimpin AKBP Edi Kurniawan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Brigadir Polisi Ade Kurniawan. Ia terbukti melanggar kode etik atas pembunuhan anak kandungnya dari hubungan terlarang. Meski putusan PTDH telah dijatuhkan, Ade Kurniawan masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding dalam 3 hari ke depan. Sidang tersebut hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan divonis atau diputuskan untuk PTDH dan patsus selama 15 hari. Putusan PTDH ini disambut baik oleh keluarga korban. Nenek korban yang hadir sebagai saksi dalam sidang etik tersebut menyatakan kepuasannya atas hasil sidang. Menurut keputusan Komisi Kode Etik Profesi yang diketuai AKBP Edi Wibowo, setelah Ade Kurniawan menjalani penempatan khusus, kasus pidana pembunuhan ini dikembalikan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Alhamdulillah saya kembali. Nanti ngomong aja saya. Berarti puas ya, Bu? Ya puas Bang. Ya. Terima kasih sama Polda Jawa Tengah. Mau ke Madinah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengkonfirmasi sidang etik berlangsung dari pukul 10 pagi lalu hingga 5 sore lalu. Saat ini Brigadir Ade Kurniawan ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Tengah untuk proses penyidikan sebelum kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Terkait kasus penyegelan SPBU di Trucuk karena dugaan penjualan pertalite campur air, Polres Klaten menetapkan 1 tersangka. Tersangka merupakan sopir tangki BBM Pertamina jenis pertalite.
Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo menyatakan sopir tangki berinisial M warga Sukoharjo telah ditetapkan sebagai tersangka. M diduga mencampur air ke dalam BBM jenis Pertalite yang dikirimnya ke SPBU Trucuk, Klaten pada Selasa dini hari lalu, yaitu tanggal 8 April 2025. Tindakan ini diduga dilakukan dalam perjalanan dari Depot Pertamina Patra Niaga Boyolali. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa 10 saksi dan juga mengamankan barang bukti, termasuk truk tangki yang digunakan. Kita juga sudah melakukan penyitaan terhadap 1 unit KPM truk Polres Kapal 163 UC yang digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Pertalite tersebut. Ya. Sementara itu, Area Manajer Communication Pertamina Patra Niaga Jateng DIY Taufik Kurniawan menjelaskan pihaknya telah melakukan investigasi internal. Akibatnya 2 awak mobil tangki dan juga petugas SPBU terkait telah dipecat. SPBU Trucuk untuk sementara ditutup hingga kasus ini selesai. Namun Pertamina memastikan pasokan BBM di SPBU lain aman dari segi mutu dan juga takaran. Dan dalam hal ini kami juga mengulangi lagi menyampaikan bahwa kami sudah melakukan penggantian kerugian terhadap 8 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Dan kami juga membentuk crisis center ya atau posko pengaduan di SPBU Trucuk tersebut. Jadi bagi masyarakat yang mungkin mengalami kendala serupa bisa langsung menuju SPBU tersebut. Tapi alhamdulillah hingga hari ini tidak ada pengaduan lain selain dari 12 kendaraan tersebut. Hingga kepolisian sendiri belum merinci bagaimana modus tersangka M saat memasukkan air ke dalam tangki BBM. Aniastuti, Kompas TV, Klaten. Pasca lebaran harga cabai rawit merah turun, sementara untuk bawang merah dan bawang putih masih mahal. Dari pantauan di Pasar Petarengan Semarang, harga cabai rawit merah atau cabai setan turun pasca lebaran. Saat lebaran lalu, harga cabai rawit merah mencapai Rp125.000 per kilogram dan kini harganya turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit merah ini dipicu menurunnya permintaan pasca lebaran. Berbeda dengan kondisi saat lebaran lalu. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih masih mahal, yaitu Rp50.000 per kilogram. Meski harga cabai turun, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga pedagang cabai tidak berani menyetok cabai dalam jumlah banyak. Sekarang kan 100. Ya, kemarin kan 150, 125. Ya, yuk bisa lebaran itu 120, 125. Sekarang cuma 90, kan jualnya 100. Pedagang mengaku rata-rata daya beli masyarakat berkurang untuk semua pembelian bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng. Justru untuk jenis sayuran pasca lebaran mengalami kenaikan seperti bayam, kacang panjang, kubis, sawi dan juga jenis sayuran lainnya. Namun pedagang yakin semua harga baik sembako dan sayuran akan segera normal. Senat Puji, Kompas TV Semarang. Saudara, Kemenak Jawa Tengah dapat kuota haji 30.377. Informasinya sesaat lagi. Dua jemaah calon haji asal Blora mengundurkan diri jelang keberangkatan ke Tanah Suci, sementara 3 orang lainnya belum melakukan pelunasan. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, sebanyak 2 jemaah calon haji asal Blora mengundurkan diri. Sementara 3 calon jemaah belum melakukan pelunasan biaya keberangkatan. PLT Kasih Haji dan Umrah Kemenak Blora Abdul Majid Sulaiman mengatakan, batas akhir pelunasan pembayaran haji akan dilakukan pada tanggal 17 April mendatang. Jika hingga batas akhir tersebut jemaah calon haji belum melakukan pelunasan, maka akan dinyatakan gugur. Pada musim haji tahun ini, Pemkab Blora menerima kuota sebanyak 589 orang.
Rencananya, jemaah calon haji tersebut akan tergabung dalam kloter 57, 58, dan 59 yang akan berangkat pada tanggal 18 Mei mendatang. Yang sudah terkonfirmasi itu ada yang mengundurkan diri penundaan, ya, ada yang penundaan, yang ada 3 itu belum konfirmasi seperti itu. Kita masih menunggu nanti sampai tanggal 17. Kita sudah berusaha menghubungi, tapi ada yang sulit terhubung karena mungkin letak rumahnya yang jauh, mungkin sinyal juga agak susah seperti itu. Kemenag Blora sendiri akan mulai melakukan tahapan manasik haji pada tanggal 12 April mendatang. Pihaknya meminta agar para jemaah calon haji bisa segera melakukan pelunasan biaya. Anda, Kompas TV, Blora. Batas pelunasan biaya ibadah haji ditetapkan 17 April 2025. Untuk tahun ini kuota calon haji Jawa Tengah mencapai 30.377 orang. Berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, tahun ini kuota calon haji mencapai 30.377 orang yang rata-rata sudah menunggu selama 13 tahun untuk berangkat haji. Dari jumlah itu, 92,51% sudah melunasi biaya haji dan sisanya sekitar 2.000-an calon haji belum lunas dan juga diberi batas waktu pelunasan hingga 17 April 2025. Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah PHU Kanwil Kemenag Jateng Haji Fitrianto menegaskan 30.377 calon haji dari Jawa Tengah ini akan terbagi menjadi 85 kloter. Tanggal 1 Mei 2025, calon haji harus sudah masuk asrama haji Donohudan. Untuk saat ini pelunasan itu untuk Jawa Tengah sudah 92,51% atau sekitar 27.000 sekian, sehingga kurang 2.000-an orang yang belum melunasi yang mestinya berangkat tahun ini, tapi karena suatu dan lain hal, mungkin ada sakit atau belum istitoah atau terkendala ekonomi dan sebagainya, ini ada 2.000, tapi alhamdulillah cadangan yang mestinya berangkat di tahun 2026 kita beri kesempatan juga. Untuk tahun ini calon haji termuda berusia 18 tahun dan calon haji tertua berusia 99 tahun. Pihaknya hingga saat ini masih memantau perkembangan calon haji. Jika ada yang mengajukan pengunduran diri atau penundaan akan digantikan dengan calon haji cadangan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang. Baik, terima kasih saudara, informasi tadi sekaligus menutup Kompas Pekalongan hari ini dan Anda bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Kami semua undur diri dan jangan lupa tetap saksikan serangkaian program berita nanti di Kompas TV, independen terpercaya.